Gunung Sumbing memang terkenal dengan aura mistisnya. Meski banyak pendaki yang mengalami hal mistis, kenyataannya keindahan Gunung Sumbing selalu mampu menghipnotis mata siapa saja yang memandangnya. Meski selalu bertatapan mesra dengan Gunung Sindoro, namun faktanya Gunung Sumbing menyimpan misterinya sendiri. Di tahun 2019 sempat ditemukan sebuah kerangka manusia yang berada di puncak Gunung Sumbing. Dan kerangka itu ditemukan oleh seorang pendaki asal kota Tasikmalaya, Egy, seorang pendaki yang menjadi saksi hidup atas kejadian tersebut. Diceritakan saat itu Egy sedang mendaki ke Gunung Sumbing bersama 5 rekannya dengan tujuan bersenang-senang. Namun apa daya, Egy justru mendapat kisah tidak menyenangkan di pendakian kala itu. Penasaran dengan kisah Egy seperti apa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Oke, Kang Egy, apa kabar nih, Kang? Baik. Sehat, Alhamdulillah. Sampai juga ya dari Tasik Dari nih, Kang. Tasikmalaya. Berapa jam perjalanan, Kang? Perjalanan kemarin total kurang lebih 8 jam. Wah, gokil. Luar biasa 8 jam. Ini kan lu mau menceritakan sebuah penemuan nih, Kang ya? Ya, Penemuan tengkorak, bener itu, Kang? penemuan tengkorak betul. Itu di gunung mana? Di Gunung Sumbing. Pada tahun berapa, Kang? Waktu itu kejadiannya tahun 2019. 2019. 2019. Oke. Berarti lu sempat ngelihat langsung tuh penemuan tengkorak itu? Ngeliat langsung, cuman sudah dievakuasi, dibungkus oleh tim SAR. Oh, seperti itu. Dan kejanggalannya pas mau naik berarti lu Kejanggalannya pas saya naik, karena waktu itu begitu penemuan tengkorak tersebut, gunungnya alhamdulillah nggak tutup. Oh, Jadi tetap masih bisa buka naik. berarti ya? Betul. Nah, terornya sampai pas waktu naik nih. Terornya pas itu naik, bahkan sampai besok siangnya. Sampai pas turun. Sampai pas turunnya, karena saya ke kawahnya turun. Kalau boleh tahu nih, Gang, perempuan apa laki-laki itu korban itu? Korbannya itu awalnya dari tim evakuasi berspekulasi bahwa itu laki-laki karena memakai sarung. Oh, pakai sarung. Pakai sarung itu, jadi tengkorak, akhirnya tertutup kain. Nah, pas di hasil mungkinnya dari tim forensik atau di RSUD Wonosobo sama Polsek Wonosobo, katanya itu perempuan. Oh, perempuan berarti. Perempuan. Karena alasannya adalah di dalam sarung tersebut pakai rok. Oke nih, Kang, untuk lebih jelasnya nanti ceritain aja, Kang, ya, awal mula kejadian itu sampai akhirnya mendapatkan kejanggalan teror ya. Betul. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, Kang, bisa diceritain dari awal nggak tuh penemuan tengkorak itu kayak gimana tuh, Kang? Oke, siap. Jadi awalnya waktu itu Bang saya diminta untuk mengantar sahabat-sahabat saya yang juga dari orang Ciputat, dari Sukabumi, total 5 orang. Oke, berarti niatnya awalnya ngantar tamu ya? Iya, ngantar tamu itu. Mengadakan proyek Triple S. Itu Gunung Slamet Sindoro Sumbing. Proyek itu selama 1 minggu. Alhamdulillah waktu itu di Slamet sama Sindoro lancar. Nah, pas kejadian penemuan tengkorak ini di Sumbing. Oh, di Sumbing. Betul. Itu via mana kalau boleh tahu? Garung. Garung. Via Garung. Garung lama? Iya, yang Garung lama bener. Yang masih lewat, bahkan masih lewat yang jalur engkol-engkolan. Iya, engkol-engkolan. Yang tanjakannya ekstrim itu. Jadi kejadian awalnya pas turun dari Sindoro itu saya mendapatkan atensi dari pihak basecamp Sindoro. Bang, katanya mau lanjut ke Sumbing. Iya, Kang. Coba di cross check aja, takutnya gunungnya ditutup atau apa gimana. Emang kenapa? Ada kejadian, udah gitu aja. Ada kejadian. Oh, dari pihak di Sindoro. Mungkin informasi dari antar pengelola udah antara cepat ya. base camp lah ya. Betul, seperti itu. Tanpa pikir panjang kita packing, langsung jalan kaki ke Garung karena dekat berseberangan. Pas ke situ benar juga.
tim SAR, Basarnas, terus bahkan dari relawan, pendaki juga ada banyak di situ. Oh. Sudah numpuk di situ. Berarti udah rame tuh di base camp? Udah rame sekali, Bang. Mencekam sekali, sangat ya benar-benar maksudnya mencekamnya koordinasi sana sini gitu. Dan akhirnya benar juga pas saya ke sana itu si tengkoraknya udah terbungkus, udah turun ada ke situ. Oh, berarti pas sampai udah ada Dievakuasi di situ. Oke, Udah ada, iya. seperti itu. Dan saya pun penasaran kan, terus ada juga temen Stikpala di sana, relawan di sana, SAR di sana, namanya Rizky Maman, orang sana. Dia mau memperlihatkan kepada saya kondisinya pas awal ditemukannya. Ada Bang, dan benar di situ jelas sekali di foto kepalanya tengkorak, dan itu tengkorak, tapi ke bawahnya masih tertutup kain, udah membusuk. Tapi masih ada daging-dagingnya enggak? Membusuk, dagingnya ada sedikit cuman membusuk. Berarti yang udah ini kepalanya aja yang udah jadi tengkorak gitu. Iya, betul. Itu bagiku kan janggal, Bang. Iya. Bagiku janggal. Harusnya kan full body kalau udah tengkorak kan seperti itu. Dan anehnya yang membalut si tubuhnya itu kaos, tapi yang tanpa lengan tuh, yang kelihatan tuh. Kayak singlet itu. gitu Ah, singlet betul. Singlet, bawahnya sarung. Logika saya sebagai seorang pendaki, apakah itu seorang pendaki pakai sarung ke puncak? Karena penemuannya itu adalah di sekitaran puncak. Oh, di sekitaran. Di sekitaran puncak, di bibir kaldera itu Gunung Sumbing. Berarti sering lalu lalang orang dong pendaki-pendaki. Kan pendaki harus tiap hari lewat. Enggak mencium aroma bau ya? Harusnya kan di hari-hari awal itu udah kecium baunya. Oh. Tapi kenapa waktu hari itu ketemunya? Dan kata tim evakuasi, ini diperkirakan meninggalnya sebulan yang lalu. Udah hampir sebulan. Wah, logika Bang, udah jadi tengkorak. Iya. Lama dong. Kenapa baru hari itu? Itu bagi saya tuh yang ini rasional orangnya kan ganjil dong. Dan ada satu pakaian yang di sekitarnya, yaitu yang nggak dipakai itu ada jaket. Jaketnya jaket pabrik motor, merek motor, pabrikan motor. Iya. Gitu. Tapi kalau pendaki kan kayaknya nggak gitu deh setelannya. Dan dari jaketnya juga nggak. Dari jaketnya kan nggak proper. Harusnya kan yang jaket pendakian lah minimal gitu kan. Terus kalau warga ngapain di sana? Kalau warga ngapain ke sana dan juga pakai sarungan. Itu. Tapi nggak sempat cross check nggak sih tentang korban ini itu dari mana? Ah, itu yang jadi pertanyaan semua pihak waktu itu, Bang. Tanpa identitas. Bahkan jenis kelaminnya waktu itu tim evakuasi masih berspekulasi karena sudah membusuk, jadi alat kelaminnya susah dideteksi, susah diidentifikasi. Makanya pas awal berspekulasi bahwa katanya ini laki-laki. Karena pakai sarung. Betul, dan pakaiannya yang singlet itu udah laki-laki. Ternyata saya kan mengikuti perkembangan itu ya dari teman juga, katanya dari pihak rumah sakit dan kepolisian. Itu perempuan. Perempuan. Alasannya apa? Karena di dalam sarung katanya ada pakai rok. Oh, oke. Pakai rok. Dan ada satu yang menurut saya aneh, tanpa celana dalam. Ada celana dalam ya? Berarti cuma pakai rok terus berbalut sarung. Ya, hanya itu. Ini dari data yang dari sana loh ya, bukan versi saya waktu itu. Cuman ini benar-benar dari laporan. Seperti itu, Bang. Itu kan sangat janggal sekali bagi saya seorang rasional ya, pendaki ya, sangat janggal itu. Kenapa? Dan juga nggak ada identitasnya ya? Nggak ada identitasnya. Ini namanya siapa? Dari mana? Asalnya betul dari mana? Dan akan dibewarain ya, di woro-woro gitu ya. Barangkali ada pihak keluarga yang merasa kehilangan sekitar situ kan bisa menghubungi kepolisian setempat atau itu. Jangka waktu lama itu nggak ada yang merapat dari manapun. Nggak ada yang merasa kehilangan. Berarti tanpa identitas korban benar-benar itu. Jadi proses untuk identifikasinya lama. Paling ngadelin gigi, potongan gigi, paling kalau tengkorak atau enggak kuku atau ya susah. Berarti lu pas sampai itu ngelihat langsung tuh ya? Langsung ada di situ dari fotonya. Iya, bahkan saya dikasih dokumentasinya yang pas lagi digotongnya itu ya. Ada. Pas pertama kali ditemukannya ada, dan saya sendiri yang menyaksikan di situ. Oke. Saya sendiri.
Nah kan awalnya lu baru mau naik gunung ini, tapi ngeliat kejadian kayak Lihat gini. kejadian itu bang, bener mental bener drop banget. Apalagi kita udah capek 2 gunung sebelumnya ya gitu kan. Pas mau finish, pas mau menyelesaikan misi lah, menyelesaikan misi ke Gunung Sumbing itu. Mendapatkan kabar seperti itu, ya luar biasa. Jatuh banget mental. Fisik kan kalau mental kena mengikuti juga jadi ngedrop. Ngedrop semuanya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu pendakian masih bisa dilaksanakan. Nggak ditutup berarti? Nggak ditutup. Itu hebatnya Sumbing. Apalagi PKR. Jadi ada kejadian dikit, nggak terlalu ramai di medsos atau apa di berita, pendaki tetap bisa masuk. Seperti itu. Namun hal yang anehnya yang menurut saya di luar nalarnya justru setelah penemuan tengkorak itu. Jadi pas saya naik, hujan, cuaca buruk. Karena saya jalan kaki nggak pakai itu apa ojek setempat, nggak pakai. Itu jam berapa tuh lu berangkat dari base camp? Berangkat waktu itu karena bincang-bincang dulu ya sama yang di base camp, jam 9-an lah, jam 9.10 lah siang. Jalan kaki, pas di tengah perjalanan mau memasuki hutan, hujan lebat, apesnya pas di engkol-engkolan tuh bang, yang di jalur yang ekstrim itu hujan lebat. Dan di situ mulai terjadi hal yang menurut saya luar biasa bang. Jadi kan di engkol-engkolan itu disediakan seutas tali webbing, webbing yang diikat ke pohon gitu kan. Engkol-engkolan berarti udah sampai puncak dong? Gimana? Engkol-engkolan berarti udah sampai puncak dong ya? Sebelumnya. Sebelumnya? Sebelum pos 3. Sebelum pos 3, engkol-engkolan sebelum pos 3. Bukannya di atas ya? Kalau yang di atas itu batu kotak, yang batu-batu. Nah, itu ada lagi benar itu. Itu engkol-engkolan juga ya? Cuman yang engkol-engkolan lama. Yang bawahnya? Yang di bawahnya, yang ekstrimnya. Sekarang juga bahkan kan melipirin. Karena ini terlalu berbahaya. Nah, di situ bang, karena tahu sendiri kan kemiringannya seperti apa. Medannya juga tanahnya licinnya seperti apa. Tali sambil hujan. Kan saya tahu ini tali, ini webbing tertaut di pohon. Jelas itu di pohon yang ada di tengah-tengah tanah itu. Pas muka kena hujan kan saya usap, jarak pandang karena terbatas saya usap. Pas saya lihat itu jadi si webbing itu bukan di pohon, jadi ada orang yang megangin begini. Serius loh? Serius. Dan itu orangnya mukanya gak jelas, cuman apa pakai raincoat, kayak pakai ciput, kayak kupluk gitu. Kupluk kayak gitu, cuman mukanya gak jelas. Serius bang. Itu pegangin gini. Dan nggak ke bawah atau gimana, dia dengan tegaknya seperti ini tetap. Saya mengucap istighfar dan kaget gitu kan, terus saya usap lagi air hujan, jadi pohon lagi. Itu pikiran saya waktu itu, apakah itu saya halu atau saya gimana? Yang jelas itu sangat jelas di mata saya bahwa itu yang megang waktu itu sosok orang yang lagi sambil jongkok pegangin tali. Itu siang loh itu. Sekitar berarti jam setengah 12-an. Benar saja setelah lewati engkol-engkolan, petir di pos 3 kan agak terbuka. Petir di situ menyambar-nyambar, gemuruh juga udah. Saya sama yang waktu itu 5 orang itu Kang Olot, terus Bang Bojong, Kang Bala, Kang Amai dan saya. Jadi 5 orang dengan saya itu. Nah, Kang Olot bilang bahwa Gi, katanya di sini udah gak memungkinkan. Di sini berbahaya karena takut tersambar. Karena spot-spot yang lain udah ada yang isi itu sama warung juga kan. Jadi diputuskan untuk ngecamp di Watu Kotak. Berarti hari itu pendakian lumayan banyak juga ya? Lumayan ada, karena ada yang belum turun. Masih di situ, ada yang jadi pas penemuan mungkin sudah pas naik, nggak turun karena nggak ada penutupan. Ada juga yang mengikuti naik sama saya bareng gitu ya sehari itu. Seperti itu. Jadi diputuskan waktu itu sampai ke Watu Kotak. Yang notabene Watu Kotak itu yang buat camp terakhir lah sebelum ke puncak gitu kan. Cuman dia aman karena di situ di bawah batu gitu, jadi aman, nggak terlalu kena petir gitu bang. Nah pas naik berjalan ada di situ simpangan namanya Pestan. Tapi bukan Pasar Setan ya, Pestan. Pestan itu ya. Jadi kalau ke atas ini batu, tebing ini kiri, agak ke kiri baru ke Watu Kotak. Di situ di Pestan suara hujan seolah hilang dan muncul suara tangisan dan teriakan.
Serius, itu teriakan yang jelas sekali. Jadi teriakannya nyampur. Maksud nyampur itu kayak suara perempuan, suara anak, itu di situ banyak sekali. Di situ ada jeritan, teriakan kayak kesakitan gitu. Ada yang sedih. Kayak nangis tapi nggak menangis yang keras gitu ya, cuma kayak merintih gitu. Kayak merintih itu bener. Kayak merintih itu bener. Jadi sangat nyatu sekali dengan turunnya air hujan, terus suara tangisan itu benar-benar mencekam sekali. Karena meskipun siang waktu itu cuaca seperti itu benar-benar mencekam, Bang. Sangat mencekam sekali. Terus lanjut. Takutnya gue positif aja nih, Bang. Takutnya gue kalau cerita sama temen terus gue gimana, takutnya menjadi panik. Pada akhirnya kan bersiko. Karena waktu di pesta itu kiri kanan jurang. Itu kan yang di Punggungan Batu. Pesta itu. Lanjut ke Watu Kotak, kita mendirikan camp. Seperti biasa masak-masak untuk memulihkan stamina sama menghangatkan tubuh karena diguyur dihajar hujan terus. Masih hujan berarti itu? Masih hujan. Cuman nggak segede waktu dengkol-engkolan. Masih hujan. Langsung ke malamnya, pas malamnya setelah masak dan beristirahat secukupnya, banyak hujan mulai reda ya. Hujan mulai reda waktu itu jam 7-an udah mulai reda, jam 7 malam. Banyak yang lewat. Suara sepatu kan beda, brek, tanpa mengucap apapun, brek lewat. Saya buka kan penasaran, tapi nggak ada orang. Serius Bang. Dan itu bukan hanya saya yang melihat, teman-teman yang lain melihat sama. Malah pada akhirnya si Kang Bala dia sampai langsung pakai SB. Padahal masih hitungannya nggak terlalu malam lah. Masih ya, sore lah ya. Masih sore lah itu mah gitu. Langsung pakai SB, dia langsung begini aja dia mudah. Ya karena meskipun hal itu nggak terlalu menakutkan, tapi kita kan udah didoktrin sama perasaan yang kita udah mendapatkan kabar yang penemuan itu. Sebelum berangkat lagi. Sebelum berangkat juga udah dapat kabar gitu, apalagi kita capek ditambah ada kejadian, ya udah ngedrop banget, takut banget gitu Bang. Jadi memang kalau secara itu mah sepele lah, ada yang lewat terus gak lihat apa-apa sepele, tapi kalau kita dengan background ngalamin sesuatu hal yang lebih menyeramkan itu luar biasa rasanya Bang. Itu lain ceritanya gitu, lain. Benar-benar sangat mencekam. Jadi waktu itu bodo amat mau yang lewat apa, silahkan aja ya. Tapi anehnya kan itu malam, Bang. Jadi yang lewat itu nggak ada pencahayaan. Logikanya kalau pendaki kan jalan malam minimal senter atau headlamp. Minimal itu, apalagi itu jalur bebatuan yang pas ke atas. Dan yang jadi pertanyaan lagi, itu ke atas mau ngapain jam segitu? Kalau muncak kan subuh lah, oke. Terus kalau malam di sana mau ngecamp di mana? Apa mau ngecamp di puncak? Karena spot camp untuk yang nyaman itu terakhir di tempat saya. Maksud itu di Watu Kotak itu. Ke atas lagi udah kemiringannya udah lain lagi itu. Yang jadi pertanyaan itu jadi banyak berspekulasi itu mau ngapain, terus siapa, apa yang lewat, mau ngapain gitu. Tapi dari suara langkah kaki itu banyak gak tuh kira-kira? Banyak, itu kayak rombongan. Oh, kayak rombongan. Kayak rombongan, kayak berjejer itu, kayak rombongan. Cuman nggak ada suara lagi ngobrol, nggak ada. Kalau rombongan kan biasanya ada interaksi lah gitu. Itu sangat sepi, hanya langkah. Dan juga nggak ada penerangan ya? Nggak ada penerangan. Luar biasa Bang. Puncak ketakutan waktu malam waktu itu adalah pas ada satu langkah kecil. Dalam artian satu langkah kecil itu gak kayak rombongan tadi, hanya cuman dari suaranya satu orang, trap. Suara kayak yang sepatu nginjak yang becek tuh. Oh iya, kecipratan gitu. Cerak. Suara gitu lewat. Tapi dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Ini dari atas ke bawah. Dia ngomong gini, "Permisi Mas," suaranya perempuan. Suaranya perempuan, "Permisi Mas." Saya kan refleks jawab dong. "Silakan Mbak, mau turun apa?" Gitu ya. Jawab lagi dia, "Enggak Mas, nggak mau turun, saya mau pulang." Mau pulang? Mau pulang dia jawabnya Bang. Dia kan kalau ya biasanya kalau pendaki nanya atau gimana gitu kan, "Turun Mbak, turun Mas," gitu kan. Maksudnya ke base camp atau kemana kan, ke camp itu kan wajar lah nanya gitu. Tapi jawabannya, "Enggak Mas, saya nggak mau turun, saya maunya pulang."
Itu bagi saya yang notabene kemarin dapat kabar seperti itu ya, penemuan tengkorak itu. Terus ada yang bicara bahwa mau pulang, itu kan kita seolah-olah pulang di situ dalam artian lebih ke death gitu ya. Dan memang sama itu gak ada tanpa penerangan. Kalau ada yang lewat kan minimal ke tenda kita kelihatan lah center-center gitu kan, center-center itu. Gak ada. Dan waktu itu jujur saya nggak berani untuk mengecek. Saya nggak berani untuk membuka tenda. Saya keluar itu karena sebelumnya juga nggak ada apa-apa gitu. Apalagi itu Oh berarti lo berinteraksinya dari dalam tenda ya? Dari dalam tenda ya hanya kehalang lapisan tenda itu sama playseat, udah itu doang. Karena suara mah tetap kedengeran jelas sekali. Dan dia bilang seperti itu. Nggak mau turun, maunya pulang. Langsung waktu itu saya pasang headset. Ngemusik aja dari handphone saya, bodo amat. Tidur udah berbahan. Udah benar-benar ini puncak ketakutan waktu itu. Puncak ketakutan saya waktu itu, Bang. Jujur saya selama pendakian baru kali itu mengalami hal seperti itu. Biasanya kan cuman merasakan lah. Cuman apalah pendengaran suara gamelan atau apalah itu oke lah, wajar ya, Bang. Cuman kalau hal itu saya kira itu benar-benar sangat itulah menakutkan sekali. Tapi dari dalam tenda ini, lu keluar sempat ngeliat wujudnya nggak? Atau bayang siluetnya gitu? Siluetnya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Berarti cuma dengar suara? Cuma dengar suara doang. Saya mau pulang, Mas. Saya mau pulang. Saya maunya pulang. Saya maunya pulang. Saya nggak mau turun. Saya maunya pulang. Saya masih ingat terngiang-ngiang sekali soalnya. Karena jalur yang dilewatin kan sama tenda sangat bersebelahan sekali. Iya. Jelas samping jalur banget tenda. Iya. Sangat jelas sekali. Maunya pulang. Udah, waktu itu saya udahlah, rebahan aja. Dan yang lain udah terlelap tidur. Enggak, mampir dulu Mbak gitu, enggak lo jawab. Oh, kalau gua udah denger jawaban kayak gitu udah gak mau interaksi lagi. Gua udah gak ngadain interaksi lagi udah. Lah gua langsung kayak ini kaku. Saking gua takutnya ini kaku, bibir udah gak berucap apa-apa lagi udah. Gua langsung ngambil itu aja, headset. Musik aja. Kayak itu, Bang. Nah, alhamdulillahnya sampai ke subuhnya itu gak terjadi apa-apa, udah itu aja. Cuman pas besok paginya saya nggak berani bercerita sama teman-teman, takutnya gimana gitu. Ya, anggap aja gak terjadi apa-apa itu malam. Seperti biasa muncak, terus lewat ke simpangan yang Watu Singa sama ke puncakan ke kanan, ke puncak Raja Wali. Alhamdulillah, Bang, pas ke puncak tertinggi sampai dengan lancar, dengan selamat pula turunnya juga. Nah, pas turunnya dari puncak Raja Wali, kami seluruh tim memutuskan untuk turun ke kawah, explore dasar kawah, yaitu dasar kawah. Jadi nggak langsung balik ke tenda, tapi ini waktu masih oke nih, cuaca juga cerah kan, cerah, langit biru tanpa awan kan. Maksudnya awannya di bawah, ini langitnya biru full. Kita turun, oke. Kita turun, dan dari pertengahan pas turun itu karena jalan turunnya gak terlalu jauh dari arah puncak, langsung turun ke sana. Dari kejauhan kelihatan ada semacam makam, kotak atau petilasan atau apa ya gitu ya, Bang ya. Nah di situ sangat jelas sekali waktu itu ada orang di tengah makam. Ada orang di tengah kotakan itu. Saya mulai makin turun, makin dekat kan makin jelas, Bang. Ya, saya coba mendokumentasikan sekitar dong, saya foto dan foto makam itu udah, terus turun mendekat, dan ternyata yang di tengah makam itu sosoknya bukan pendaki. Bukan pendaki. Saya berani bersaksi dengan teman-teman bahwa itu bukan pendaki karena pakaian yang dipakai itu pakaian kayak Jawa yang lurik tuh, Bang. Abang tahu gak yang belang-belang coklat hitam tuh? Iya, baju dalang gitu. Persis. Iya. Baju-baju kayak gitu, baju dalang itu betul, yang baju itu. Kan pendaki jarang dong pakai setelan kayak gitu. Itu bukan pendaki, dan apalagi pakai bendo apa ya bando ya, apa ya namanya yang apa sih kalau gitu? Yang Jawaan gitu kan. Nah, itu Blankon. Pakai blankon betul. Posisinya duduk di antara lutut ya, duduk itu. Jadi nggak duduk sila, tapi duduk ya. Gitu. Mukanya bersih banget. Mukanya bersih, mulus, dan
kalau saya boleh berspekulasi bahwa itu mukanya kayak muka suci banget lah ya, suci banget itu. Jadi nggak kayak pendaki yang maaf kayak saya kucel atau gimana gitu kan. Jadi benar-benar mulus, sangat bersih sekali, dan pembawaannya juga luar biasa Bang. Waktu itu aura yang dipancarkan oleh sosok yang di tengah makam itu sangat berwibawa sekali. Lain. Itu saya bilang ya kayak kita melihat ulama besar lah, atau gimana gitu ya. Benar-benar pembawaannya sangat yang sangat disepuhkan sekali kayak gitu kan. Nah, saya begitu mendekati ke sana, dia gak noleh, nggak apa-apa. Dia tetap fokus ke depan. Dia tetap fokus ke pandangan dia. Dan ternyata di depan dia berjejer keris. Keris. Lebih dari 5. Ada 8 ada. Berjejer rapi sekali. Dan keris itu sangat spesial bagi saya. Saya nggak pernah melihat keris yang seperti itu. Oke lah, banyak yang diperjualbelikan atau yang saya lihat di koleksi-koleksi ya, itu ya standar biasa lah gitu. Tapi ini benar-benar luar biasa, dan ada yang dibalut kain yang, ya entah itu kain apa. Yang jelas itu, kalau menurut saya itu keris benar-benar spesial. Dari ukirannya, dari lekukannya, kan beda Bang. Kalau keris yang bernilai beda. Dari aura pancarannya juga mungkin. Dari pancarannya juga, udah sakral banget. Gue juga sampai gak berani lama melihat keris itu, sangat luar biasa waktu itu. Nah, pas saya selentingan melihat gitu ya arah ke makam itu, ada 1 orang, karena ada 4 orang nih di sini di luar makam, ada 4 orang. Nah, yang 1 orang nyamperin ke saya, dia bilang, Kang, tolong jangan dipoto ya, terus jangan berinteraksi, gitu katanya. Jangan, intinya mungkin jangan diajak ngomong atau gimana. Nah, terus jangan dipoto, jangan dikomentasi gitu. Ya, saya refleks bilang bahwa, oh ya, enggak siap. Saya maksud ke sini juga numpang lewat, karena mau ke sana ke arah pusat kawah gitu, numpang lewat, karena memang jalannya ke situ, memang bekas orang jalannya. Gua kan ngikutin jalur ke situ. Oh ya, silakan, lewat aja. Tapi yang Nagorli ini pendaki apa bukan? Kalau waktu itu kayak setelan warga. Kayak setelan warga, jadi yang mengantar ini kayak setelan gitulah, setelan warga. Kalau disebut pendaki ya nggak terlalu kayak pendaki gitu, tapi warga, tapi yang buat ke gunung mah safety lah gitu. Gue lewat aja seperti itu Bang. Jadi lewat ke pusat kawahnya yang modus gembelnya keluar, nah ada lewat situ. Nah, saya berujung niatnya mau di Segorowedi. Di situ di ujung ada namanya Segorowedi di kawah Sumbing. Segorowedi itu kan, Segoro itu danau. Wedi itu kan takut atau menakutkan. Segorowedi, jadi danau yang menakutkan, bisa dibilang seperti itu di ujung itu. Dan memang benar posisinya, jadi benar-benar di sudut ujung paling sana di Gunung Sumbing. Saya sampai situ. Saya niatannya mau ngopi. Di situ jadi sekedar ya istirahat dari puncak, menikmati danau di situ. Danaunya meskipun kecil airnya, langsung pulang. Tapi pas sampai situ hanya sekedar mendokumentasikan 1-2 foto lah. Kondisi di sana mulai lain. Jadi kayak si danau itu kayak meredup, kayak gelap, kayak ketutup awan di atas itu. Tapi di atas gak ada awan. Itu kan lagi cerah biru sekali. Tapi si danau areal itu, tapi yang di belakang arah pusat asap kawah sama itu terang, tapi pas danau doang di situ. Jadi kayak mulai meredup nih, kayak hitam gitu. Kayak dinaungi. Kayak gitu. Jadi tadinya terang, kena sinar matahari, jadi kayak tertutup gitu. Iya, kayak ketutup gitu, Bang. Dan kondisinya di sana langsung seketika mencekam. Benar-benar sesuai namanya. Segorowedi. Sangat menakutkan sekali. Sesuai namanya. Dan memang waktu itu tidak ada hal muncul atau sosok apa yang muncul, cuman waktu itu justru yang jadi mengerikannya adalah sekitarnya seluruhnya. Jadi kayak mencekam sekali. Bahkan pohon-pohon kecil yang ada di dinding kawah itu jadi gak kelihatan. Saking pekat mencekamnya gitu, Bang. Saking mencekamnya. Kang Olot langsung bilang, karena meskipun itu senior saya, meskipun dia paling sepuh itu di antara rombongan, tapi dia menunjuk saya menjadi leader waktu itu karena saya yang mengantar mereka gitu. Jadi dia menyarankan, Gi, bagaimana keputusan? Apakah langsung cabut? Apa mau gimana? Ya sebagai leader kan harus ada keputusan ya Bang ya.
Jadi yang memutuskan untuk yang terbaik, ya udah kita kembali. Takutnya di sini terjadi apa-apa karena ini masih tanda tanya loh. Mending kalau gak apa-apa, gimana kalau tiba-tiba badai itu gimana lah gitu. Memutuskan untuk balik. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Akhirnya kita kembali, tapi saya waktu itu jujur saya egois, tapi egois sebagai leader untuk gimana gitu ya, untuk kebaikan bersama biar cepat pulang gitu. Jadi saya memutuskan untuk terabas tembus turunnya ke langsung Watu Singa, naik terabas. Jadi gak balik Berarti lagi nggak ke puncak Raja Wali dulu? Betul, jadi gak ke arah puncak Raja Wali yang di bawah. Iya. Terabas lurus ke langsung Watu Singa. Apapun medannya. Karena pikiran saya waktu itu saya ogah, saya gak mau ketemu lagi, lewat lagi ke yang makam itu. Karena auranya lain lah gitu bang, karena itu auranya lain. Dan secara logika juga kalau balik lagi ke alur yang lama itu muternya jauh banget. Bisa-bisa kita turun sore dong, karena waktu itu juga pas di Sukarawedi kita udah sekitar jam 1-an, jam 1 lebih, satu siang lebih. Terus kalau kita muter bisa ke sorean, kalau turun nanti ke base camp jam berapa itu kan bisa malam. Jadi waktu itu terabas apapun medannya, meskipun kita mentok di tebingan batu umpamanya gitu, kita melipir aja dulu ke pinggirnya yang sekiranya bisa dilewatin. Yang penting kita langsung tembus ke Watu Singa. Saya sempat mendokumentasikan juga ya jalurnya, sempat menunjuk juga bahwa kita ke sana dalam artian harap nanti jadi gambaran. Kalau di tengah-tengah perjalanan kita tadi berarti kita posisinya di sini. Berarti kita ke arah mana nih yang enak. Nah, harapannya gitu. Buat jadi peta lah gitu fotonya itu. Dan akhirnya alhamdulillah sekitar pukul 2:30-an, karena memang lambat merangkak semi manjat itu, sampailah di atas Watu Singa. Jadi posisinya pas sampai ke bibiran kawah kaldera itu kita di atas kepala Watu Singa itu. Dan kenapa dinamakan Watu Singa? Kita turun dan berfoto di sana, memang betul begitu pengambilan gambar dari pinggir ke arah kawah itu mirip kepala singa. Mirip kepala singa. Itu natural sekali. Itu bukan, maksudku bukan olah manusia lah. Itu bukan karya arsitektur atau sengaja pihak pengelola bikin memahat sedemikian rupa numpuk batu. Enggak. Itu alami. Dan mirip sekali singa yang ada di Afrika itu. Makanya dinamain Watu Singa. Makanya ditamain Watu Singa. Dibikin pula tuguhnya Watu Singa, puncak Watu Singa. Jadi saking miripnya. Seperti itu Bang. Dan kukira hanya sampai situ kejadian yang menurutku aneh gitu, maksudku di luar nalar saya gitu. Nah pas ke tenda kan biasa ya sambil packing terus masak-masak terakhir sebelum turun gitu buat jadi energi. Sambil waktu senggang itu kan geser-geser galeri, lihat-lihat foto hasil sebelumnya gitu. Ada hal yang bikin saya tercengang. Terus saya jom, karena kalau ada yang foto janggal biasanya lihat detailnya gitu. Itu yang saya foto waktu dari pertengahan turun ke kawah yang melihat makam itu kan saya foto. Itu saya masih ingat, saya masih jelas bahwa saya foto itu benar-benar ada orangnya di tengah. Ada orangnya di sekitar situ, 4 orang. Ada orangnya waktu itu. Saya masih yakin di kamera saya track ada. Karena sebelum turun ya. Karena sebelum turun ketemu dengan langsung yang rombongan itu yang di makam itu. Tapi pas di galeri saya jauh beberapa kali saya tanya ke yang lain. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Serius Kang? Serius Bang. Kosong, itu makam doang. Lemah doang, itu lembahan doang. 4 orang yang di sekitarnya itu nggak ada. Orang yang di tengah makam pun nggak ada juga. Nggak ada. Itu kan jelas saya foto waktu itu, saya masih ingat. Luar biasa Bang. Itu jadi saya sambil waktu itu keringat yang nggak keluar gitu kan istilahnya jadi kaget, kok bisa ini kemana? Dicari yang ke yang lain, kiri kanan, geser, gak ada lagi. Dan karena hanya memang itu saya foto hanya sekali waktu itu ya pas turun trek. Gak ada, ini orang kemana. Dan saya ingat waktu sama orang yang mengantarnya itu untuk gak mendokumentasikan. Jangan difoto katanya kan gitu. Dia bilang, saya ingat itu. Sewaktu itu juga gua hapus Bang itu foto. Gua hapus. Ngeri takutnya terjadi apa-apa sama kita dong.
Takutnya ada impact negatifnya itu sama saya itu. Karena dari situ aja udah ketahuan ya. Dari situ aja udah ketahuan. Udah terbukti kok bisa. Nggak ada. Padahal pas dilayangkannya HP saya begini. Ada gambarnya? Ada di tengah-tengah makam. Tapi memang waktu itu pas cekrek, saya nggak langsung lihat galeri. Cekrek, masukin saku kan HP gitu. Udah. Tapi pas dilihat di tenda, saya gusar, geser. Nah, reaksi teman-teman lu gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Malah teman-teman gua kira gak dipoto katanya gitu. Berarti yang lihat lu semua rombongan ya? Iya. Lima-limanya. Lima-limanya. Kata si Kang Bojong. Lah katanya kan tadi moto lu. Katanya bilang gitu. Tadi kan moto kan ada. Lah emang ada. Nah kita juga kan ngobrol. Abang juga kan ngobrol. Abang juga kita semua di sana kan gitu gua bilang. Kita semua itu menyaksikan, kita interaksi sama yang nganternya. Karena yang nganternya satu orang mendekat bahwa jangan mendokumentasikan terus jangan berinteraksi. Dia maksudnya ngasih teguran, bukan teguran ya, ngasih saran, nasihat lah. Nasihat, jangan seperti itu pokoknya itu. Oke, kita cuma lewat itu udah memang ada. Itu semua menyaksikan. Dan waktu itu pas itu ya semuanya melongo-melongo. Kok bisa? Cuman nggak terlalu jadi gimana gitu ya, mungkin ya seperti itulah gitu. Mungkin itulah memang yang di gunung itu memang nggak mau difoto kali gitu ya. Betul. Dan yang saya anehnya itu ya benar-benar itu sosoknya sangat kayak spesial sekali. Siapa itu dia. Oke lah pas setelah itu gak terjadi apa-apa. Cuman bang yang jadi sampai sekarang saya menjadi bertanya-tanya itu siapa, terus yang bertanya-tanya ini maksudnya apa nih? Saya mengalami hal seperti itu. Jadi di kehidupan kan ada sebab akibat ya bang ya. Iya. Nggak mungkin ada satu kejadian kita nggak ada sangkut pautnya dengan masa depan kita atau masa lalu kita. Pasti ada kaitannya itu. Dan sampai sekarang saya belum menemukan jawabannya. Karena 2 tahun setelah saya melakukan misi tersebut yang Triple S, yang penemuan tengkorak tersebut, saya melakukan pendakian lagi ke Gunung Sindoro sama Sumbing. Nah pas di Sindoronya, di jalur Bedakah, itu kan sambil mau penanaman pohon. Saya dipanggil sama satu orang, rambutnya gondrong, panjang, diikat, pakai kolor, jeans kolor, pakai jaket pendaki. Mas, sini mas. Mikir dulu kan, siapa? Iya, karena nggak kenal ya? Nggak kenal, baru. Ya gue ke jalur itunya juga baru, terus orang-orangnya baru. Hanya yang ku kenal ada si Mas Maman tadi, yang anak setik pala. Oh, yang ketemu di base camp Garung. Yeah. Karena dia kan pengelola di situ lah, jadi dia juga ngajak, nih katanya di Sindoro mau ada penanaman. Iya. Kesini dong, katanya bantu kita. Oke, ke sana. Nah pas di sana di base camp kan kumpul dari mana-mana gitu. Jawa Tengah gitu, jadi Gunung Kidul pada datang dan lain-lain datang. Nah dipanggil. Saya yakin saya benar-benar gak kenal dia yang manggil. Saya benar-benar baru bertemu. Tapi pas dia ngobrol, dia merangkul saya langsung berbisik. Jadi ngobrolnya gak gini. Agak deket gitu ya? Langsung deket, berbisik. Mas yang waktu 2 tahun sebelumnya ke Sumbing ya? Oh iya? Gua kan jadi mikir gini bang, apakah dia waktu itu ketemu dengan saya atau gimana, atau saya waktu itu papasan terus gak nanya atau gimana, kan takutnya gimana gitu. Iya. Takut disangka sombong nanya gimana. Tapi dia ngomong ini, gak usah takut, saya juga baru bertemu dengan jenengan. Jadi kan itu, saya juga baru bertemu dengan jenengan, dan jenengan juga pasti baru melihat saya. Saya juga mengiyakan. Tugas saya hanya memberitahu bahwa abang waktu itu 2 tahun sebelumnya, tahun 2019, dia tahu persis tanggalnya. Maret 2019 katanya ke Sumbing, dan Mas ketemu dengan sosok ya di kawah. Dia bilang gitu, dan sampai detailnya dia menyebutkan bahwa secara spesifik pakaiannya seperti apa, yang dipakainya apa, ciri-ciri, bahkan matanya sipit ya. Iya, gua bilang. Alisnya tebal. Iya. Kulitnya putih mulus. Betul. Sampai sedetil itu dia tahu. Dan kalau boleh abang tahu, ini jangan bilang ke orang, katanya. Itu bukan manusia.
Bukan manusia. Bukan manusia. Dia menambahkan juga dia bukan orang sini. Iya. Dia bukan orang sini. Dia bukan orang sini. Saya luar biasa. Kayak gak jadi pertanyaan ke lain-lain, maksudnya gak juga manjang. Emang dia orang mana? Gak gitu. Gak gitu. Dia bukan orang sini dan dia bukan orang. Dan 4 orang dia tahu persis jumlahnya loh. Oh, Dia tahu persis yang di belakangnya. Dan 4 orang yang bersamanya itu algojoknya. Pengawalnya. Dia bilang gitu. Algojoknya. Abang jangan takut. Itu katanya pertanda baik buat abang. Cuman saya tidak bisa memberitahu apa yang akan terjadi sama abang. Namun yang hanya bisa menemukan jawabannya hanya abang sendiri. Akang sendiri, dia bilang gitu. Bagi saya itu sangat-sangat hal yang tidak wajar dalam hidup. Baru saya mendapatkan hal seperti itu. Selama hidup sampai sekarang umur 30 tahun lebih. Nggak tahu sama beliau ini, sosok beliau ini. Dia juga nggak bisa menjelaskan sosoknya apa, nanti pertandanya seperti apa. Dia hanya memberitahu bahwa itu bukan golongan kita. Bukan manusia. Bukan manusia, bukan orang. Seperti itu bang. Itu waktu di Sumbing tahun 2019. Luar biasa. Dan saya banyak pelajaran penting dari situ. Bahwa memang kita harus benar-benar menghargai bahwa di suatu tempat itu pasti ada khas mistisnya itu tersendiri. Yang kita gak boleh begitu saja takut sampai panik atau gimana gitu. Dan syukur-syukur kita bisa peka dan semacam membaca itu apa yang akan terjadi pada kita. Kehidupan nanti. Iya, nanti siapa tahu yang menjadi penampakan hal tersebut itu merupakan atensi bagi kita bahwa pertanda apa ya, itu mungkin seperti itu bang. Yang jelas waktu di Sumbing itu benar-benar luar biasa. Bagi saya baru itu full kejadian yang aneh. Bahkan saya nyebut full bukan artinya tiap langkah saya bertemu ya bang, cuman mau malamnya mau siangnya itu terjadi hal yang di luar nalar saya. Seperti itu bang. Seperti itu waktu di Sumbing. Nah itu kita flashback lagi ya bang ke belakang ke pendakian waktu turun dari Watu Kotak. Karena tadi sangkut pautnya dengan yang sosok. Oh, 2 tahun kemudian gitu. Kemudiannya itu seperti itu. Sampai sekarang belum tahu berarti beliau itu siapa. Sampai sekarang. Dan orang yang gondrong itu nggak nyebutin namanya. Nggak nyebutin dia yang gondrong itu. Nah pas turun ya, lewat engkol-engkolan lagi. Dan pohon itu bukan di situ. Pohon yang mana? Posisinya yang ingat ya saya tadi bilang yang tautan webbing itu. Tapi di pinggir, gak di tengah. Lah, kok bisa pindah? Jadi saya gak bilang halu karena nggak mungkin. Maksudnya itu kan jelas tertaut di situ. Jadi arahnya jadi ke samping kiri kalau pas turun. Samping kiri. Itu pas yang di engkol-engkolan. Jadi pas saya turun dari Watu Kotak ya, di pos 3 nggak istirahat, langsung turun lewat engkol-engkolan dan saya pegang lagi kembali webbing dan posisi pohonnya di sebelah kiri. Jadi nggak pas di tengah-tengah waktu pertama kali saya naik ke situ. Iya. Sebelah kiri. Dan memang nggak ada pohon yang di tengah-tengah jalan, karena itu jalur. Karena Itu dari arah pinggirnya ya, gitu di ya? pinggirnya itu bang. Seperti itu. Alhamdulillah pukul setengah 6 sore saya sampai di gerbang, tapi bukan base camp ya, tapi di gerbang yang biasa ojek kumpul tuh. Jalan kaki, saya di pertengahan jalan warga, di perkebunan warga itu udah mulai gelap dan saya bisa kontak Mas Rizky Maman dan akhirnya kami dijemput. Jadi dijemput pakai motor setengah perjalanan. Oh iya. Sampai ke base camp. Seperti itu. Oke, nah setelah sampai base camp tuh ada cerita-cerita unik nggak tentang kejadian yang pas kemarin di base camp itu? Oh, yang di base camp tentang kejadian kemarin memang sudah mulai berangsur sepi ya di sekitar karena sudah mulai bubar tim evakuasi. Cuman masih banyak yang bertanya-tanya dan banyak berspekulasi. Terus ada juga yang memberikan informasi mengenai ya katanya sampai detik itu bahwa tidak ada satupun keluarga yang merapat ke kami, katanya dari
kepolisian atau Babinsa atau tim SAR gitu. Jadi nggak ada identitas sama sekali. Jadi benar-benar waktu itu berarti sudah selang 2 harian ya, selang 2 harian. Setelah turun berarti. Setelah turun gitu. Jadi identitas masih tanda tanya. Oh. Masih belum diketahui identitasnya apa. Jenis kelaminnya juga waktu itu belum. Oh, belum. Belum. Ya? Jenis kelaminnya juga waktu itu belum. Karena jenis kelaminnya waktu itu saya dikasih tahu via WA. Oh, WA, pas udah setelah kejadian. Setelah gitu ya? kejadian lama banget itu, seminggu lah ada. Seminggu lewat baru ya. Mungkin kan dia otopsi dulu Oh, kan. nah, proses itu dulu kan otopsi atau apa. Seperti itu benar Bang. Ya, Dan alhamdulillah berita itu nggak terlalu, ya memang muncul, cuman maksudnya nggak terlalu untuk menutup viral pendakian. banget lah ya. Iya, benar. Jadi pendakian tetap bisa dilaksanakan. Jadi menguntungkan lah bagi pendaki dong. Kan beda sama gunung lain, ada kejadian tutup, evakuasi dulu. Kita nggak tahu ya pendaki-pendaki yang baru sampai, kasihan. Iya, kasihan. Termasuk saya kayak saya waktu itu. Kan jaraknya jauh juga. Jaraknya jauh dari banyak kan dari luar kota kan itu, Bang. Iya, benar. Seperti itu, Bang. Jadi Kita sampai gunung tutup kan nggak lucu juga. kalau lucu juga balik lagi atau enggak ke gunung lain. Iya. Jadi beda planningnya. Jadi gitu beda planningnya lain. Nanti jadi PR lagi dong seperti itu. Nah, sampai di base camp setelah dapat informasi seperti itu, jadi intinya kan masih kagak ada berita kejelasan mengenai itu jenis kelaminnya apa, orang mana gitu. Jadi hanya kebanyakan membahas pas di evakuasinya saja. Jadi identitasnya masih semua jadi perbincangan, masih banyak yang berspekulasi. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk istirahat saja karena ikut nimbrung ngobrol juga, pada hasilnya tetap nggak ada jawaban, nggak dapat informasi yang akurat, istirahat aja. Dan saya menginap waktu itu di terminal. Karena waktu itu saya nggak menginap di base camp, nggak. Jadi saya pamitan malam itu juga jam 10 malam saya habis mandi kan seperti biasa, bersih-bersih, packing, terus pamitan, ngobrol-ngobrol. Saya lanjut pakai transportasi lokal ke terminal, dan ternyata ya di terminal Wonosobo itu terbatas jam keberangkatan bisnya. Jadi adanya lagi katanya besok pagi. Jadi mau gak mau ya lu stay di terminal. Iya, jadi gembel terminal. Gembel di terminal, betul Bang. Gembel di terminal, dan saya tadinya niat aduh gimana nih tidur karena beda sama pom bensin ya kan ada itu. Tapi alhamdulillah ini baik banget nih. Si abang yang jaga di pool bis Sinar Jaya. Padahal meskipun gue gak naik bis itu, cuman katanya istirahat di dalam aja. Oh, itu baik banget. Iya, di kantornya Sinar Jaya ya. Sinar Jaya di situ di dalam. Udah duduk sini aja lu gitu. Tapi teman-teman yang lain ada yang pakai Sinar Jaya, dari yang Ciputat. Oh iya, berarti beda bis ya. Beda bis karena gue juga pisah di situ. Jadi besok paginya tim rombongan Ciputat naik Sinar Jaya, kalau saya pribadi naik bis lain. Sampai rumah karena beda kan gua ke Tasik. Iya. Gua nyarinya Budiman. Iya. Budiman kan asli Tasik. Iya, agak murah ya. Iya. Itu Bang. Berarti sukses sih ya Triple S ya. Triple S waktu itu bisa dikatakan sukses, dan saya punya dokumentasi di 3 gunungnya itu. Jadi Triple S dalam 1 minggu selesai. Tadinya mau 5 hari. Tadinya gua Sindoro mau tektok, cuman dari pihak basecamp jangan, nggak boleh. Jadi harus nginep lah. Iya. Kecuali kalau running ya mungkin ya, kalau sekarang ya. Jadi harus nginep katanya, berarti ya mau gak mau besoknya lagi baru turun. Berarti kan dari selamat dulu berarti ya. Selamat dulu. Selamat turun, langsung ke langsung Sindoro. turun. Jadi begitu sampai base camp sama kayak Garung, nggak nginep di base camp, langsung pakai transportasi langsung ke Wonosobo, istirahat, besoknya langsung naik, turun, langsung pindah base Nyebrang camp, ya? langsung naik nyebrang terus aja gitu. Jadi selama 1 minggu sukses. Iya, berarti capeknya itu di jalan aja berarti. Capeknya di jalan bener. Wah, tapi banyak banget kejanggalannya nih loh. Dan mungkin gua agak banyak nanya-nanya kayak tentang pendakian lu nih ya. Awalnya kan lu nggak tahu nih kejadian penemuan tengkorak. Betul. Di Gunung Sumbing. Jelas ya. Lu setelah tahu pas udah sampai base camp. Setelah sampai base camp. Nah, pada saat di base camp posisinya itu rame nggak? Ramai sekali. Karena ramainya gimana? Tim SAR ada. Maksudnya Basarnas. Iya. Basarnas ada, terus SAR lokal ada, relawan, semacam komunitas relawan ada, belum lagi pendaki, belum lagi warga. Kebayang numpuknya orang. Iya. Kebayang numpuknya orang, karena justru yang jadi ramainya adalah yang ditemukannya adalah tengkorak. Iya. Beda lagi kalau ada yang celaka atau apa, beda lagi kan.
Dan oh ya, ada satu hal yang menurutku luar biasa, Bang. Tim evakuasi, saya diperlihatkan cuman dia gak ngirim videonya. Dia memperlihatkan videonya di HP-nya, proses evakuasinya itu dari atas sampai ke base camp. Abang tebak berapa menit? Berapa jam? Ya normal 2 jam 3 jam. Normal 2 jam 3 jam kan? Itu 30 menit. 30 menit 30 menit. dari atas Dari puncak. atas sampai bawah. Wah, Itu kan, gue pikir, ini orang apa ninja sih gue bilang. lari dong ya. Bener-bener, itu di videonya bener-bener, wah, tek. Sambil bawa bungkusan ya. Iya. Kantong jenazah ya. Iya, Gitu ya. bener. Keren. Gue tanya nih kok bisa sambil lari-lari begini bang ke si Akang Rizky temanku. Logikanya gini katanya Gi, ini kan udah itulah udah lewat ya. Inilah apa sih? Udah, MD lah MD. Iya, udah MD. Jadi mau bawa kita segimanapun ya udah menjadi statusnya seperti itu. Lain lagi ceritanya kalau membawa yang sakit. Nah, itu lebih hati-hati Itu banget. lebih kalau hati-hati karena takut kita bawa ada pergeseran apa atau makin membuka lukanya tuh itu. Jadi kalau udah MD, yaudah katanya cepet. Tapi secepat-cepatnya itu orang kan yang bener aja 30 menit. Sejam 2 jam 3 jam 2 normal. 3 jam lah. normal lah gitu. Buset gue. Berarti dia ini estafet ya. Iya bener, Sambung estafet. terus ya. Set. Iya. Keren banget. Karena kan ini kan keadaannya udah MD, makanya harus cepat-cepat dibawa turun gitu kan. Betul, Beda dengan begitu. korban yang masih hidup atau mungkin karena kecelakaan, kesleo atau gimana kan itu harus hati-hati banget kan. Betul. Itu sepakat. Waduh, tapi lu sempet nanya titik koordinat penemuan korban ini Korbannya, di mana itu? Di Oh, iya. Lembangan Puncak atau di mana? Kalau secara detail, secara titik koordinat waktu itu saya nggak terlalu menanyakan koordinatnya. Cuman kalau posisinya, jadi misal ini puncak Raja Wali nih, Iya. ini kan jalur. Gitu. Nah, jadi di sebelah sini, di Sapana, Di samping jalur berarti? samping tapi nggak terlalu dekat. Iya, agak jauh. jarak agak 10 meter lah ya. Betul. Cuman itu di Sapana terbuka. Di Sabana. Sapana terbuka. Kenapa nggak kecium baunya? Itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang. Kenapa tidak ditemukannya ya dulu-dulu lah? Iya, Atau maksudnya ya beberapa hari sebelumnya. Itu kan berarti kan korban udah mulai hampir sebulan berarti ya? Hampir Karena sebulan. udah jadi tengkorak. Jadi tengkorak. Dan oke lah kalau nyempil di pohon dan di batu oke lah ya sulit ditemukan ya atau gimana gitu kan. Itu kan sabana kan rumput segimana sih tingginya gitu. Jelas terlihat. Apalagi kan luang terbuka gitu, ketiup-tiup angin. Iya, nah itu benar ketiup angin. Mungkin kan angin dari bawah nyapu ke arah pendakian, ke arah jalur kayak ke cium. Masa nggak kecium? Yang pas meninggalnya itu pas proses pembusukan gitu kan. Iya, mungkin kan kalau misalkan udah seminggu aja lah, seminggu atau 2 minggu itu kan udah mulai kecium Udah baunya. mulai kecium baunya. Kenapa ini baru saat itu ada jadi tengkorak baru ketemu? Gitu. Malah aku sebagai orang yang rasional berpikir gini ya, apa mungkin ini meninggalnya kapan atau di mana? Bukan di situ, terus dikembaliin waktu itu. Taruhlah dari dunia lain. Iya. Terus Kayak gitu. ke dunia kita waktu itu dikembaliin. Saya berspekulasi ke situ. Oh iya. Ya kan? Bisa diterima akal ya kalau gitu, Bang? Mungkin kalau sembarang orang sih yang bisa nerima. Mungkin kalau orang yang percaya sama hal gaib itu ada pasti ya bisa jadi gitu. Ya, gitu kan. Cuma kalau orang berpikirnya apaan sih Iya, itu nggak mungkin ya gitu ya. Ya begitulah. Ya, begitu. Karena di pendakian itu memang banyak horor Bang. Cuma kan tergantung bagaimana pendakinya itu. Kan? Betul. Dan banyak banget teman-teman yang komen di sini juga yang sering bilang halu, hoak apa gimana. Betul. Dan di situ gue gampang sih menyikapinya. Gue berpikir karena dia itu belum pernah ada di keadaan kayak gitu. Sepakat. Iya. Sepakat, Bang. Ya, jadi dia nggak ngalamin hal-hal teror-teror apa gimana gitu kan. Mungkin ya dia baik-baik aja apa gimana. Betul. Karena ekspektasi orang itu berbeda-beda, Bang. Iya, saya sepakat sekali. Iya, benar. Karena kan ya gue percaya sama hal gaib. Awalnya gue nggak percaya. Tapi setelah gue ngalamin, oh begini tuh. Berarti abang sama gua. Iya, sama. awalnya gue nggak percaya. Awalnya Bang. kita rasional ya, nggak mungkin dong. Kita berpikir pakai logika. Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue masa nyasar karena kecapean mungkin, Iya. ya kan? Gitu. Atau gue masuk salah satu desa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak kepikiran kayak Iya. gitu. Cuma pas gue sekali ngerasain hal kayak gitu, tak. Oh benar. Oh begini ternyata. Begitu ya. Ya gue nggak bisa menolak hal kayak gitu. gitu. Emang gaib itu ada gitu. Betul sekali, Bang.
Ya, mungkin dari pikiran rasional lu bener juga sih. Mungkin dari dunia lain dipindahkan situ. Makanya nggak terdetek aroma bau. Nah itu makanya. Terkecuali kalau di air mungkin ya. Ya. Kalau di air kan bau-baunya kan nggak terlalu. Nggak terlalu karena ketahan juga sama itu tahan sama airnya. air ya, Iya. Iya. Kan terbuka di savana. Kan dokumentasinya juga ada, saya punya. Nah, tentang sosok yang lu temuin di puncak ini, sampai sekarang masih lu belum tahu itu siapa? Sosoknya. Iya. Identitasnya sampai sekarang saya belum menerima laporan. Enggak, bukan korban yang tengkorak ini. Oh iya. Kan lu sempet ngelihat yang 5 orang. Oh, yang di kawah. Ah, iya. Nah, yang di kawah ini kan sampai sekarang lu belum tahu beliau ini siapa. Oh, belum tahu, sampai sekarang saya belum dapat jawaban. Sampai sekarang. Yang lu lihat ganteng nggak tuh? Benar-benar ganteng, benar-benar bersih, berwibawa. Sangat apa ya? Itu ya memang kayak manusia spesial lah itu. Tapi ada satu kepercayaan di warga sana. Katanya orang sana pun banyak mencari-cari satu sosok. Dan kalau ketemu itu keberuntungan, katanya seperti itu. Ada kepercayaan seperti itu di sana. Berarti di sana daerah Temanggung Wonosobo berarti ya, kalau daerah situ ya. Ada kepercayaan seperti itu. Tapi di mata, kan saya ada teman komunitas saya ya Bang, anak indigo. Dia bilang katanya, tapi sosoknya putihnya, mulusnya sepakaian-pakaiannya. Kalau saya kan pakaian Jawa waktu itu. Oh iya. Pakaian dalang itu kan lurik gitu. Tapi kalau di mata kata anak-anak yang punya Indra keenam lain itu kan, dia menggambarkan sosok yang dicari itu adalah sosoknya yang kayak kiai lah. Gambarannya seperti itu. Ya. Kayak ulama-ulama yang pakai sorban atau putih gitu. Terus berjenggot atau gimana gitu ya, berwibawanya gitu. Itu gambaran. Tapi walau alam. Ya, tapi kan kalau kalau yang memiliki ilmu tinggi kayak gitu ya bisa aja berubah-ubah. Betul. Dari cara pakai. Oh iya betul. Kayak gimana? Iya betul. Ya kan, karena kan tingkatannya berbeda sama kita manusia biasa. Iya, betul. Ya kan? Jadi wujudnya aja. Kayak waliullah di zaman dulu kan, ya baca bismillah aja terbang. Betul. Beda sama sekarang. Kita mau baca satu Quran pun belum tentu bisa baca. Karena itu kan karomah namanya. Karomah, kan? Itu karomah dari betul. Inian gitu kan. Sama sempet lo, berarti di engkol-engkolan ini lo kena hujan ya? Iya, kena hujan. Gue dihajar hujan dari bahkan sebelum engkol-engkolan, cuma pas di engkol-engkolannya pas gede banget hujannya. Dan lu ngeliat sosok orang yang megang webbing. Sosok orang yang megang webbing nahan gue gitu. Tapi untungnya itu kalau dipikir-pikir sekarang ya untungnya dia gak lepasin tadi itu. Oh iya juga sih. Kalau gue pikir kalau dia benar-benar megangin gitu kan, gak dilepas. Kalau niat mencelakakan. Tapi dia kalau logika saja gitu kan, dia megang berarti dia nolong. Logika gue berarti ya memang gue dapat pertolongan gitu di situ. Gak ada hal yang mencelakakan. Nah, yang gue pengen tanya ini, pas lalu sampai atas itu, masih ada nggak sosok itu? Sosok mana? Sosok yang megangin webbing itu. Jangankan sampai atas Bang, gue ngusap muka karena kena air hujan kan. Iya. Jadi pohon lagi. Dan itu di tengah adanya. Dan itu di tengah waktu pas naik. Tapi pas turun, geser jadi di kiri. Oh, aneh juga ya? Iya, itu aneh banget itu bagi saya. Itu kalau yang nggak percaya itu pasti, lu hoak. Iya. Kalau yang nggak ngalamin lalu ngarang lo pasti gitu. Tapi itu waktu itu bener-bener. Dan satu kejadian yang menurut gua gokil banget sih nih. Sampai puncak lu bener-bener takut ya. Wah, Bang. Saya nggak mau turun, saya mau pulang. Itu. Saya kan masih teringat ini yang sampai sekarang. Sampai sekarang, Bang, gua merinding dicerita sama Bang ini. Maksudnya itu sangat kontras sekali di telinga saya, sangat jelas. Jadi kan lumrah kalau nanya turun, Mbak, turun Mas, kan biasa di pendaki. Iya. Turun pastilah jawabannya. Tapi turun nggak mungkin langsung pulang. Nggak mungkin pulang dia bicaranya, nggak mungkin. Lu mau bicara? Gue berpendapat nih, gue punya pemikiran kayak lu selalu berdialog kayak gitu. Dari turun Mbak, mau turun ke bawah, mungkin lu tawarin kopi. Nah kan? Istirahat dulu Mbak. Kalau gitu kan oke, kita interaksinya jalan lanjut gitu kan. Mampir dulu Mbak, istirahat dulu gimana? Apalagi perempuan sendiri. Gue tahu sendiri karena dengar dari langkahnya juga nggak rame gitu. Dia coba bilang mau pulang. Tapi kalau dia bilang mau pulang kan lain sih ceritanya Bang. Gue langsung ya kaku, gue ngomong juga gimana takutnya. Aduh. Udah hilang aja suaranya tuh. Langsung hilang. Karena gue juga gak mengadakan interaksi lagi sama dia.
Tapi pas setelah turun dari teman-teman lu ada yang cerita nggak tentang kejadian-kejadian yang ngejanggal di pendakian itu? Pas malam itu? Nggak, pas sudah turun sampai sekarang, nah mungkin dari 4 orang teman ini ada yang cerita ngalamin apa gitu? Ada, cuman ceritanya persis yang saya alami yang waktu itu yang ketemu di kawah, terus yang malam. Oh iya, itu ngeliat semua tuh ya? Jadi saksi hidup juga semua, kecuali yang wanita itu, karena udah pada tidur. Oh mungkin dari yang tadi teman senior itu kan yang dengar suara berisik-berisik gitu, Iya. nggak ada orang, dia udah mulai pakai Oh, sendiri. udah selfie udah tahu tapi dia pasti makanya langsung tidur. Dan gue waktu itu gadang apesnya gue. Aduh. Apes, tapi ya memang itu kalau disangkut pautin gitu sama yang korban yang tengkorak itu. Terus katanya sekarang identitas jenis kelamin, bukan identitas, jenis kelaminnya katanya perempuan, ya bisa jadi. Bisa sinkron juga. Bisa sinkron karena mungkin yang dia lu bilang, temuin malam itu mungkin ya. Allahu alam. Walau alam, cuman kalau meninggalnya nggak wajar gitu, umpamanya kan, ya kalau orang boleh percaya di agama, ya ngambang gitu kan maksudnya, ya paham lah. Entah dia mau mengakhiri Entah hidup dia mau dengan atau gimana ini ya kan, gitu. karena kan Iya. pasti korin itu ngegantung gitu loh, Iya. ngegantung di mana adanya gitu. Tapi kalau dia bicara dia katanya ingin pulang, mau pulang, berarti ada hal yang dia sebenarnya pulangnya maaf itunya MD-nya itu bukan keinginan dia. Iya. Ya kan, logik kita main itu kan. Saya pengennya pulang. Berarti kan dia emang pengen pulang gitu Pengen kan. pulang. Berarti ada sesuatu nih. Nah, ada sesuatu kan. Itu. Dan yang anehnya dari warga sekitar ataupun sampai sekarang Iya, sampai beritanya sekarang ya, nggak ada yang ini bisa. nggak ada yang Nggak ada yang merasa identitasnya. kehilangan. Maksudnya Toh pun kalau pendaki yang hilang dan Betul. meninggal di gunung, minimal pasti ke base camp ada yang laporan. Iya, ada identitasnya. Ada identitasnya, dompetnya, atau kan KTP-nya. registrasi, ada data, Iya, gitu kan iya, bang. Atau enggak ada keluarganya dari rumah datang ke base camp nih nanyain. Minimal gitu kan kalau pendaki. Iya. Kalau warga mungkin ya nyari ke kepolisian atau gimana, kehilangan orang anggota keluarga. Dan yang lu temuin pada saat itu, dia tuh cuma memakai jaket motor, mungkin motor ninja mungkin ya. Ada tuh jaket-jaket ninja, Kawasaki. iya Kawasaki ya kan. Bener itu. Itu bukan Honda, Oh Honda. Honda. Jaket Honda. Tapi nggak dipakai, itu berserakan di pinggirnya, ngeletak di pinggirnya. Kan dia cuma memakai ini bang yang Iya, mungkin singlet itu. tank top mungkin ya. Bisa nggak sih? Kalau tank top kan lebih ke satu warna, Iya. terus agak bisa dibilang hila gitu. Ini enggak, kayak baju biasa, baju kaos. Oh cuma oblong Kaos, aja. cuman ininya nggak ada Oke. lengannya. Oh. Gitu. Oke, Bang. Oke, Kang Egi. Iya. Thank you banget nih Kang dari Tasik ya. Sama-sama. Ini keren banget sih ceritanya. Terima kasih. Keren banget. Dan kerennya juga ya triple S loh. Triple S. Karena gue dulu juga triple S itu nggak 1 minggu gitu. Iya, iya. Nggak 1 minggu. Rata-rata paling segunungnya 3 hari atau Enggak, gimana? gue dari Sumbing Sindoro. Ya. Nah, besoknya Oh, jadi Kita pulang nggak dalam dulu. satu bundel lah ya. nggak sekali jalan Iya. gitu loh. Iya. Mungkin beda 2 bulan atau 3 bulan kemudian baru kita berangkat sana Baru gitu. Tapi keren sih nih sampai seminggu gitu. Kan. langsung seminggu. Tapi efektif mungkin waktu kayak gitu. Lebih bagus, lebih murah Efektif. juga. Lebih murah, terus di tenaga ya Bang, di fisik itu lebih mending karena kita kan udah biasa naik. Jadi yang di gunung Capeknya itu di base camp ya. jadi di gunung itu udah gak kerasa pegel. Iya. Beda lagi kalau malah jadi pegelan satu gunung. Iya. Tapi kalau 3 gunung sekalian, ya kita ini udah terlatih, udah Iya, biasa. udah biasa, Jadi iya. gak terlalu capek. Dan yang pasti hemat budget juga ya. Hemat budget dong. Hemat budget dong. Oke, ini Kang Egi, thank you deh sekali lagi nih udah datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian atau nih penemuan tengkorak ya. Iya, Dan itu sempat ada beritanya juga tuh ya. Ada beritanya. Sempat gue juga sempat baca juga artikel Oh, iya. emang ada berita di tahun 2019 itu ya. 2019 betul. Kang Egi, Ya. selain lu punya usaha kopi juga, lu punya YouTube juga katanya. Oh iya, punya ada. Ya Apa YouTube YouTube-nya? kecil-kecilan. Nama YouTube-nya Matapala Indonesia, sesuai dengan nama komunitas saya. Oh, Matapala Indonesia. Matapala Indonesia. Itu vlog pendakian apa Bang? Jadi itu semacam kita dari pendakian kita bercerita pengalaman apa yang dialami tanpa Oke. dikurangin, tanpa dilebihin, tanpa drama, tanpa apa-apa. Kita ceritakan di situ semuanya. Sesuai dengan Oke. pengalaman pendakian. Kayak edukasi juga berarti ya. Pada akhirnya itu jadi edukasi Edukasi ya. buat atensi buat teman-teman pendaki lain. Oke. Seperti Apa namanya tadi? Matapala Indonesia. Matapala Indonesia. Matapala ya? Indonesia. Oke. Sukses Bang ya. Amin. Terima kasih YouTube-nya banyak. juga Terima dan kasih banyak. usahanya juga nih. Semoga Terima makin kasih berkembang banyak. ya. Suatu kehormatan. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama nih, Bang. Bang, mungkin lu punya pesan-pesan terakhir nih buat teman-teman semua sebelum kita mengakhiri video kali ini. Apa tuh Bang pesannya Bang? Pokoknya
kemanapun kalian pergi, persiapkan dengan matang. Hargai budaya setempat, kearifan lokalnya itu maupun itu ceritanya atau apanya, kepercayaan setempat hargai. Jadi kalau menurutku bisa dikatakan ambil kata play safety or die slowly. Oke. Main aman atau mati perlahan. Seperti itu mungkin Bang dari saya. Iya. Walaupun teman-teman semua nggak percaya sama cerita legenda sekitar masyarakat ya, Iya. atau lu naik gunung jangan ganjil. Oh iya betul. Lu jangan pakai baju hijau. Iya. Lu jangan ini. Jangan ini, Walaupun jangan teman-teman nggak percaya, ikutin aja. Minimal menghargai Karena lah. itu udah tradisi sekitar. Sepakat. Ya kan? Walaupun kita nggak percaya kan, Iya. ikutin aja. Ikutin aja. Apa yang warga sekitar itu kasih saran gitu. Iya betul. Kan demi kebaikan teman-teman semua. Teman-teman juga. semua, kebaikan kita semua. Iya benar. Oke, mungkin itu deh dari gua Bang Mange dan juga Kang Egi Kurniawan enggak? Enggak, bukan. Kamu nggak pakai Kurniawan. Main bola dong gua ya. Egi aja. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.